Oke guys, kembali lagi di channel Ahaba. Nah, kali ini gue mau membagikan tentang video yang tuh belajar jalur cyber security. Nah, di video sebelumnya kan gue udah pernah bahas ya tentang front end dan back end. Sekarang gue lebih ke belajar cyber security. Alurnya bagaimana dan bagaimana caranya, kita lanjut aja ke videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan like, comment, and subscribe dan share terus video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekarang kita buka aja. Di sini gua menggunakan di mana yaitu roadmap.sh. Ya, roadmap.sh. Silakan aja buka, nanti kita lihat aja apa aja sih yang update di roadmap.sh ini. Oke, yang pertama kita bahas cyber security bagian expert. Ya, ini bagian expertnya ya. Belum junior mungkin yang bertahap lah ya. Harus menguasai bahasa pemrograman dulu. Nah, buat kalian nih yang mau masuk jalur cyber security ini nggak semudah itu ya, nggak sekonyong-konyong kalian menggunakan CMD lalu menghack sesuatu. Nggak semudah itu. Nah, inilah jalurnya. Yang pertama, kalian menggunakan jalurnya adalah cyber security. Yang pertama adalah fundamental IT skill. Ya, di roadmap.sh ini ada updatean yaitu ketika kita klik yang ini fundamentalnya apa aja sih Bang? Nah, ini ya. Ada computer navigation, internet usage, terus email management, ini ya, dan word processing. Sampai banyak ini, sekarang kalian baca-baca aja di sini ya. Di sini ada penjelasannya dari setiap kotak kolom di sini, di masing-masing kolom ini. Yang pertama fundamental IT wajib ya, karena semuanya harus mempunyai dasar IT skills. Yang kedua adalah computer hardware components. Terus yang ketiga connected type OS, understand basic of popular suites, basic computer networking. Ini minimal kalian harus memahami. Nah, setelah itu kalian memahami, di bagian koneksi tipe ini harus juga memahami tentang fungsi-fungsi dari NFC, Wi-Fi, Bluetooth, dan infrared. Ini dari jaringan-jaringan ya. Mungkin anak-anak TKJ paham ya tentang hal seperti ini. Terus di bagian understand mengerti basic popular suites, ada iCloud, Google Suites, dan Microsoft Office Suites. Bukan Microsoft Office yang kayak gitu ya. Nah, di fundamental IT skill ini juga mempunyai juga ada nih dibagi dua, yaitu operating system dibagi ya, networking knowledge, terus dan ke security skill and knowledge, dan cloud skill and knowledge, sama programming skill knowledge ya, pemahaman atau pengetahuan tentang ini. Kita bahas satu-satu ya di bagian IT skill. Oke, yang pertama adalah operating system. Nah, operasi sistem ini dibagi menjadi tiga ya, ada Windows, Linux, dan macOS. Ya, jadi minimal kalian tahu harus mengerti dari bidang-bidang ini tersebut. Misalnya di Windows kalian harus pemahamin sisi sisi lain dari Windows itu seperti apa. Di Linux kalian minimal harus mengerti dari terminal atau segala macam, karena di Linux ini jika kalian mendownload sesuatu itu harus menggunakan terminal. Di macOS pun mungkin juga sama ya, karena gue belum pernah mencoba untuk macOS sendiri. Itu memahami tiga karakter operasi sistem atau OS. Nah, dari sini kalian juga harus memahami namanya basic subnetting. Ya, ini artinya dia harus bisa mengerti tentang subnet ya, yaitu public vs private address, yang dimana ada IP terminologinya juga harus paham juga, ada di localhost, loopback, CIDR, subnet mask, default gateway. Ini minimal harus pemahamin. Silakan kalian baca-baca aja di bagian sini, misalnya kalian public private address, di sini ada pemahaman juga. Ini ya kalian baca, tapi ya gini ya. Kalau misalnya baca-baca hal seperti ini dokumentasinya, di minimal kalian harus bisa bahasa Inggris ya. Oke, terus lanjut. Terus memahamin understanding the terminology. Ini adalah VLAN, DMEZ, dan lain sebagainya. Ini ada banyak banget, ada NAT, IP, dan SDHCP. Router, switch, dan VPN. Ini minimal harus paham dari singkatan-singkatan ini. DNS itu apa, router itu apaan, switch, VPN juga apa. Minimal kalian harus paham. Terus pahaminya gimana Bang? Di sini ada dokumentasinya.
Jadi kalian klik aja ini, misalnya klik ini VPN. Nah, kalian harus bisa nih, oh VPN itu adalah virtual private network. Fungsinya buat apa sih? Ada berbagai macam VPN nih di sini. Ada VPN client, server, enkripsi. Minimal kalian harus tahu, ya. Gue gak akan bahas semua karena gue juga mungkin sedikit yang gue tahu di sini ya. Terus selanjutnya adalah paham dengan kata-kata ini ya. Ada MAN, LAN, WAN, dan WLAN. Mungkin kalau LAN mungkin tahu ya. Semuanya juga menggunakan LAN, kabel LAN kalau misalnya menghubungkan ke internet jaringan. Ada juga function each, DHCP, DNS, NetTP, dan IPM. DHCP itu apa? Singkatan juga harus tahu. Ini singkatan-singkatan ya. Ada juga network topologi, ada star, ring, mesh, dan bus. Ini enggak gue akan jelasin karena di setiap ring ini, maksudnya ring yang kita klik ini adalah penjelasannya. Jadi nggak gue jelasin satu persatu karena gue cuma ngasih tahu aja. Nah, understanding common protokol ada SSH, RDP, VTP, dan STP, SFTP. Nah, ini juga harus paham. Dan HTTPS, HTTP, dan HTTPS. Mungkin kalau misalnya HTTP dan HTTPS ini pernah gue jelasin di video sebelumnya. Perbedaannya apa dan kerugian dan keuntungannya apaan dari masing-masing ini. Terus kalau SSL juga sama, biasanya kalau kamu beli domain atau apa segala macam ini mendapatkan SSL. Nah, ini juga harus dipahamin tentang SSL. Oke, di sini juga ada banyak ya memahamin hacking tools, memahamin pemahaman tentang hacking ya. Tools-toolsnya tentang hacking apaan, terus memahamin exploit framework, memahamin konsep dan defense atau mencegah dari serangan atau serangan ya. Memahamin konsep rulebox, memahami basic forensik, memahamin dasar konsep dan threat hunting, terus memahamin vulnerability management dan reverse engineering dan sebagainya. Ini dibelajarin oleh cyber security atau ethical hacking. Minimal kalian harus sering baca-baca ya. Terus caranya gimana Bang? Misalnya kalian memahami tentang vulnerability atau threat hunting. Nah, ini ya. Kalian kuncinya objek threat hunting adalah detect, content, dan learn ya, belajar ya. Ini basic-basicnya yang harus kalian kuasain ya, minimal tahu. Nah, setelah itu kalian masuk ke jalur sini. Ini ya, dibagi menjadi ini ya. Ini masuk ke bagian security skill and knowledge ya. Keamanan atau kemampuan skill atau pengetahuan yang minimal kalian harus tahu. Terus juga harus bisa menguasai namanya konsep core konsep zero trust, roles, compliance and auditor maksudnya memahami tentang definisi risk atau kerusakan dan backup dan relation. Ini juga sama juga. Operasi sistem juga handling, understand concept installation, basic IDS dan IPS atau ini Honeyspot juga sama. Cuman gua nggak semuanya, gue ini juga maksudnya baru belajar sedikit juga sih ya, belajar tentang cyber security tersebut. Terus juga ada maksudnya authentication dan auto reason. Ini mungkin di front end dan back end juga, di back end ya, lebih lebih banyak di back end. Ini biasanya menggunakan authentication dan auto reason. Ini udah pernah gue bahas juga di video sebelumnya tentang apa ya, gue lupa namanya tuh. Ini pernah gue juga bahas. Terus setelah itu kalian memahami namanya blue team dan team purple. Ini biasanya hacker ya, atau tim-tim penetrator. Itu biasanya terbagi menjadi banyak ya, ada blue team, red team, dan sebagainya. Ini minimal kalian harus paham. Terus memahami tentang false negatifnya atau positifnya bagaimana itu. Terus basic of the intel atau Ocean. Ini biasanya gue pernah pakai Ocean ya. Sampai sekarang juga gue pakai untuk intel ya, untuk pemantauan dari orang lain gitu ya. Terus memahami head dogs atau memahami CA traits. Nah, nanti saking banyaknya begini, apakah ada website yang menyediakan ini atau course yang menyediakan ini, nanti gue bahas juga. Ada banyak, Bro. Terus Privilege Escalator dan Web Basic Attacks Ops Top 10. Nah, Ops Top 10 itu apaan? Mungkin gue juga udah pernah bahas di video sebelumnya tentang Ops Top 10 itu apaan. Terus memahami tentang malware operation of type. Nah, ini minimal security skill knowledge-nya minimal harus paham.
tentang tiga hal ini. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan, 3 hal ini udah dipahamin ya. Nah, ini ya, saking banyak ini mungkin nggak butuh, apa namanya, butuh waktu banyak dan pemahaman yang begitu luas. Nah, selanjutnya kita memahami tentang tools Index Responsive Recover. Ada Nmap, Tricat, Netscope, Bigcore, Ipconfig, Aping, Ping, Arccat, DD, Head, Tile, Grab, Wireshark, WHAT. Ini bahasa-bahasa yang mungkin kalian belum pernah dengar juga, tapi mungkin udah pernah coba. Kayak di CMD ini ada config juga untuk mengetahui apa ya namanya, IP address ya. Terus ada juga misalnya ini enggak ada. Kalau di Nmap ini biasanya di Linux ya, yang paling banyak di Linux. Gue juga memakai untuk OSINT tadi ya, untuk intelijen, untuk pemantauan. NSClub juga, curl itu biasanya menggunakan di Linux atau di Windows juga ada curl. Itu biasanya ada curl, terus ada apa lagi tuh, gue lupa. Terus memahamin understand frameworks ya. Kalau biasanya di front end ada frameworknya, ada apa ya di front end, ada React.js ya kalau misalnya itu, React.js, Vue.js, segala macam. Di cybersecurity juga ada ya, ada ATT dan CK, Clean Chain, Diamond Model. Silakan kalian baca-baca ya. Terus understand common standard ya. Ini ada ICO atau ISO, NIS, bukan ISO untuk kamera ya, beda. Ada RMF, CIS, dan CFF. Nah, ini biasanya di CSF itu biasanya ada pembelajarannya di konsep apa ya, ethical hacking kalau nggak salah. Gue pernah bahas juga CFF. Terus memahami tentang SIEM dan SWAR, Common Distro for Hacking, atau distro ini untuk hacking ya, ada Kali Linux dan Parrot, hampir sama dengan yang tadi di sini ya. Operasi sistem. Jadi Linux itu ada berbagai macam, tentang distronya ada distro apa namanya tadi? Ada Parrot OS, Kali Linux, dan apa lagi tuh, ada banyak ya. Nggak cuma dua kayaknya. Tapi yang sering digunakan adalah ini, Parrot OS dan Kali Linux. Terus ada lagi juga tentang using tools for undeterred purpose. Lol, bas. Ini gue belum tahu juga. Jadi yang gue bahas ini yang gue tahu aja ya. Nah, ini juga memahami apa itu tentang test logs. Itu ada event logs, side logs, nah net flow, packet capture, ada fireblocks. Ini juga sama. Kalian silakan pelajarin tentang ini. Terus understanding how concept. Ini max basic dan lain sebagainya nih ya. Nah, setelah itu baru ke sini, basic of cryptography, understand secure and unsecure protocol, ada FTP, SFTP, SSL, bahasanya susah-susah, SRTP, dan SMINE. Terus memahami tentang TRIMS, atau yang ini sering digunakan adalah antivirus, anti malware. Ini harus paham betul-betul. Nah, terus memahami incident response proses. Ada preparation, identifikasi, content, education, eradation, recovery, dan lesson learned. Mungkin preparation dan identifikasi atau ya recovery ini udah pernah kalian dengar juga ya, sering kan kalau saya kan web developer. Terus understanding klasifikasi. Nah, ini ada zero day, know, unknown, APT. Ya, ini juga mungkin harus paham ya, karena ini tuh understand. Understand common tools. Ya, ini tools yang bisa tools yang digunakan ada virus tool, Gen Sandbox, Aniran, Fruits, URCon, WOS. Bahasanya aneh. Nah, ada juga setelah itu kalian memahami tentang ini, attack type difference, yaitu phishing, whaling, smishing. Ini pernah gue bahas juga di ethical hacking, masuk ethical hacking, tentang smishing, dan whaling ya. Pernah gue bahas, silahkan tonton video sebelumnya. Nah, terus memahami ada spam, ada spam juga. Terus ada shoulder surfing, dumpster diving,
Nah, ada Zero Day, Social Engineering. Nah, Social Engineering ini mungkin nanti gue akan bahas per part-part tentang Social Engineering. Tapi gue nggak akan menggunakan metode hal ini ya di layar ini. Jadi gue menggunakan langsung face to face. Social Engineering dan Reconnaissance. Ini juga udah pernah bahas gue juga. Lanjut ya ini ya tentang ini ya impressionnya dan lain sebagainya. Di sini kalian tentang ini terus ada brute force, password spy. Ini pernah gue juga bahas tentang brute force. Silahkan kalian tonton video sebelumnya tentang brute force seperti apa dan teknik melakukannya seperti apa. Terus ada Common Network Basic Attacks. Nah, di sini ada di DOS, ada di DOS. Ini juga kalian harus pahamin. Ini pernah gue juga bahas kayaknya sepertinya tentang DDoS dan DDoS. Pemahamannya bagaimana dan konsepnya juga bagaimana. Nah, ini ya. DOS adalah Denial of Serving Attacks yang dimana itulah. Terus ada DOS, ada distribusi Denial of Service ya. Ini silakan baca-baca aja. Ada folding, big data ini sama hal pembahasannya dengan gue juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, di tadi yang sama mana? Nah, ini tadi ya. Mana sih? DDoS, MTTP, RF positioning, evil, DNS positioning, spoofing, detect once, terus ada lagi buffer, memory, XSS atau crash scripting, SQL injection, CRRF, reply text. Nah, untuk XSS atau terus SQL injection, CRRF dan tiga ini ya. Tiga ini pernah gue bahas juga di bagian ethical hacking. Plus bagaimana pengimplementasinya. Terus ada ripple attack, pass hash dan directory traversal. Nah, terus di sini juga banyak ya. Silakan kalian bahas itu. Baru kalian menggunakan cloud screen knowledge. Ini memahami tentang sistem cloud ya atau awan ya. Ini paham tentang security-nya, terus basic-nya, terus difference-nya, terus konsepnya, konsep CDN, surveillance dan code. Ini juga harus paham tentang apa aja tentang cloud service-nya, ada SaaS, PaaS dan EIaaS. SaaS, PaaS dan IaaS. Kalau kita sebut gitu ya. Dari masing-masing tiga konsep ini berbeda ya tentang cloud service-nya dan fungsinya juga berbeda. Terus ada cloud models di mana di sini ada private, public dan hybrid. Ini private itu artinya diri kita sendiri ya. Kalau misalnya dalam bahasa kita sendiri adalah private itu rahasia. Public artinya semua orang bisa melihat dan semua orang bisa menggunakan. Hybrid pun beda ya, bisa melihat juga bisa di private dari kedua ini. Terus ada juga adalah cloud environment. Ini ada AWS, ada GCP, ada Azure. Biasanya kalau ini biasa di bagian backend kita menggunakan ini. Tapi gue belum pernah nyoba. Untuk mungkin kalau gue nyoba, gue mungkin mau nyoba AWS dan Azure karena sering digunakan oleh backend developer. Terus ada Common Cloud Storage, ada S3, Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, iCloud. Mungkin kalau misalnya ini udah paham ya. Dropbox dan itu yang paling sering digunakan mungkin Google Drive atau iCloud kalau misalnya iPhone ya. Oke, sekarang kita menggunakan apa aja Bang bahasa pemrograman yang sering dipakai eh, ethical hacking atau cyber security. Nah, pemahamannya adalah pertama adalah Python, Go ini adalah Golang, JavaScript, C++, Bash dan PowerShell. Why? Python adalah sifatnya netral. Bisa untuk backend, bisa juga untuk frontend juga. Golang juga, JavaScript ini bisa netral ya. Ini juga bisa di mobile dan segala macam. C++ dan Bash dan PowerShell. Bash ini biasanya di terminal sama PowerShell ini digunakan untuk memahami terminal. Dan setelah kalian menguasai itu semua, tetap ya kalian harus tetap ke learning ya. Kalian minimal harus sering membaca jurnal atau membaca tentang cyber security kalau memang kalian minat ya. Nah, saking banyaknya ini, sebentar ya gue pakai kacamata dulu.
Nah, saking banyaknya ini pembahasan yang di sini, terus bagaimana Bang, ada nggak sih website atau pelatihan-pelatihan khusus atau course-course khusus yang membahas hal ini juga? Ada nggak sih Bang? Ada. Nah, ini ya, yang pertama ada CTF atau Capture the Flag. Nah, ini biasanya buat kalian belajar eh cyber security ya. Yang pertama adalah Hack the Box, 3 Hack Me, Pornhub, Picto CTF, dan Sign Holiday Hack Knowledge. Terus yang biasanya abang menggunakan biasanya pakai apa? Nah, gue menggunakan tools namanya Brook Suite ini ya. Brook Suite kalau di Windows, kalau di Linux gue banyak banget untuk tools-tools Ocean atau cyber security. Kalau di Windows gue cukup pakai Brook Suite karena Windows gue laptop gue nggak kuat kalau misalnya semua dialihkan ke Windows. Jadi gue pakai dua OS gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, silahkan tiru sih, nggak apa-apa kalau kalian berani. Nah di Brook Suite juga sama ya, ini lebih complexity, lebih complicated juga ya, dan bisa menggunakan ya ini ya. Ini latihan-latihannya yang biasanya digunakan oleh para pemula atau junior atau ya expert juga mungkin masih bisa ya belajar seperti ini. Full hope biasanya menggunakan ketika mencari vulnerability atau kerentanan pada suatu website. Ini full hope ini biasanya digunakan untuk pelatihan atau mencari kelemahan titik full hope, tapi dia berupa website ya. Full hope ini berupa website untuk kita retas gitu ya. Dan kalau kalian otodidak mungkin kalian bisa belajar dari CTF ini. Kalian bisa hack ini, kalian misalkan kalian rusakin. Di Hack the Box ini juga ada studi kasusnya juga. Kalian juga bisa menghancurkan hal tersebut. Bagaimana cara menghancurkannya? Itu dengan cara kalian. Silahkan kalian buka ini ya. Ini sebagai kalau misalnya ditinju adalah samsak, gitu ya. Silahkan. Nah, Bang, tapi gue punya kalau bagi kalian ya punya rezeki banyak atau punya duit yang begitu lumayan dan memungkinkan untuk mengikuti course, ini juga ada ya. Ini ada beginner certificate atau junior certificate ya. Ini ada Kompatia, tapi harganya itu di luar jangkauan mahasiswa. Ya ini mahasiswa jangan ya. Bahaya bisa jebol dompet. Karena untuk hal yang seperti ini itu sangat mahal sekali. Ini bisa ratusan juta. Contohnya di salah satu website adalah Coursenet itu bisa sampai puluhan juta gitu ya. Itu untuk ambil CIA kalau nggak salah. Temen gue juga ada kayak gitu. Ada yang ngambil dan dia ya buat itu ya lumayan sih. Itu plus mendapatkan apa namanya kerja gitu ya. Sebentar, gue lihat di aman gak nih? Aman. Ya. Terus ada Kompatia Linux ya, Kompatia Network, CCNI, dan Kompatia Security. Ini bersertifikat internasional. Jadi kalau kalian mendapatkan ini ya silakan ya. Tapi ya lihat budgetnya. Bagian beginner sertifikat ya silakan ikutin yang ini. Kalau kalian udah expert atau advance, mau ngambil yang advance ini lebih mahal juga, lebih dari beginner ya. Ada CCIP, CICCP, CICA, CCM, CICM. Nah, ini ya ada GSS, GIATS, OSCP, dan CRUS dan CEH. Ini paling mungkin mahal bisa ratusan juta. Silakan yang bagi punya duit ya silakan ikut sertifikat. Tapi kalau misalnya jalur otodidak ya kan minimal kan harus memahami konsep dari semua ini. Bang, begitu banyak dong Bang. Berarti seorang hacker atau seorang seorang pentester itu nggak cuma belajar CB, nggak bro, semuanya itu harus memenuhi eh, layakan gitu ya, uji coba gitu ya, atau ya mungkin kalau seorang hacker itu nggak cukup belajar sehari dua hari langsung jadi, itu butuh bertahun-tahun, apalagi udah masuk menjelang expert, itu nggak menentukan waktu gitu ya. Ya sama halnya dengan belajar pemrograman ya. Jadi di sini di roadmap proses SH ini sudah diupdate ya. Jadi kalau kalian nggak tahu nih Bang, misalnya kalian mau misalnya kalian mau ngambil advance certificate, apa sih itu CEH? Nah, kalian klik aja CEH itu apa sih CEH? Nah, CEH itu adalah Certificate Ethical Hacker. Nah, ini adalah yang advance certificate fokus kepada equipment cyber security profesional
dan pengetahuan skill required atau defense dan consider apa nih continual evolving landscape for cyber street. Nah ini ya, jadi sertifikatnya ini sudah internasional gitu ya. Kalau misalnya kalian masuk ke sini juga lumayan mahal, dan ini adalah target dari audiensnya. Yang pertama, the certificate in the for cybersecurity professional seeking the example tile skill set. Terus ada IT administrator responsible for sharing. Ada juga pen tester looking dan Monsat ethical hacking dan security consultant. Terus di sini juga ada kejelasannya. Examnya apa, ujiannya apa. Yang pertama, number of question ada 125, jumlah dari pertanyaannya ya. Ya ini to be certificate ethical hackers you must pass the check exam which is consists of the following. Yang wajib kalian ikutin ketika mengikuti ujian. Yang pertama ini ada 125 pertanyaan. Ada ujian yang tipenya multiple choice atau question. Durasinya adalah 4, harus apa ya, dulu lupa namanya. Harus jam ya kalau salah. Terus ada passing score ada 70%. Nah, preparationnya juga ada ini ya, segala macam kalian baca. Terus ada recertificates-nya. Begitu, Bro. Jadi gimana? Menarik kan? Nah, cuman kalau belajar cyber security ini butuh expert lebih ya, butuh apa namanya? Sama kayak web development juga, cuman butuh kekuatan lebih gitu ya. Gak main-main. Oke guys, sampai sini aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan sampai jumpa. Bye bye. Oke, sorry ini gue lagi pilek.